subscribe dulu dan dibagikan ke teman yang lainnya, ke grup guru yang lainnya. Mudah-mudahan jadi manfaat untuk kita semua dan jadi amal jariah untuk kita semua. Saya doakan yang membagikan video ini lulus PPG dalam jabatan atau PPG tertentu sampai akhir. Sekarang saatnya kita bongkar-bongkar bagaimana berkas-berkas di lapor diri. Oke, let's go ya. Pertama kita akan coba buat di fakta integritas dulu. Fakta integritas ini ada beberapa kriteria ya teman-teman ya. Dalam ketentuannya, dia biasanya kalau file itu menggunakan PDF. Biasanya formatnya itu 50-500 kilobit. Itu file yang biasa ya, biasa terupload. Tapi ya kita balik lagi, tadi saya katakan bahwa peraturan website di LPTK-nya akan berbeda-beda. Ya sesuaikan aja dengan yang ada di LPTK-nya masing-masing. Seperti itu. Yang pertama adalah harus jelas ya, hasil scan-nya harus jelas. Dan scan itu berwarna teman-teman, tidak boleh hitam putih. Kayak misalkan nanti kan di sini ada yang namanya scan ijazah. Di sini ada ijazah, transkrip, KTP itu harus berwarna. Oke, jangan hitam putih. Nah, berkasnya semuanya kalau misalkan dua ya, kayak transkrip nilai kan ada dua bagian ya. Teman-teman jangan lupa di dua bagian itu digabung dengan format PDF. Jadi digabung awal dan gabung akhir. Makanya kalau misalkan ini kan besok tuh yang terpanggil tuh banyak yang senior nih. Kalau teman-teman senior lihat video ini, teman-teman bisa minta deh kalau misalkan teman guru yang lainnya bantuin gue dong gitu. Misalkan nanti gampang kasih uang bensin misalkan, nggak apa-apa itu nanti kan supaya memuluskan jalan teman-teman, supaya teman-teman paham cara menggabungkan PDF 1 dan PDF kedua. Menggunakan semua PDF bisa, Elo PDF bisa, seperti itu bebas. Banyak yang online, banyak juga. Oke. Jangan lupa nanti ketika dia udah digabungin dilihat lagi beda nggak, kayak misalkan takutnya lembaran yang kedua ada di yang pertama gitu kan. jadi nggak bagus ya. Jadi makanya teman-teman kalau misalkan nggak ngerti masalah IT, kontak aja temennya yang bisa IT, tapi didampingin, jangan dibebasin. Kita juga tanggung jawab terhadap file kita. Jadi misalkan udah nyeken, udah gabungin file PDF-nya mau diupload, teman-teman harus di situ bareng-bareng berdua, bertiga, banyakan di situ supaya lihat tuh bener nggak file yang diuploadnya. Karena tanggung jawab filenya adalah tanggung jawab teman-teman, walaupun teman-teman nyuruh orang, gitu ya. Nah, coba kita lihat ya. Ini adalah berkas lapor diri punyanya fakta integritas. Di sini saya akan coba untuk memberikan tips ya. Ini juga banyak yang bertanya sih. Nanti pasti banyak loh teman-teman kalau misalnya di grup teman-teman semua nih. Nah, fakta integritas kan kalau di surat kan kayak gini ya, plak kayak gini banget ya percis. Nah, teman-teman diambilnya ininya teman-teman. Nih fakta integritas semua segini ya, di copy paste aja sesuai dengan formatnya. Yang ininya nggak usah. Nih, yang ininya nggak perlu. Kecuali kalau LPTK menginginkan ininya juga ditambahin, beda lagi ceritanya. Tapi sepengalaman saya dulu, ininya dilepas, cuma langsung fakta integritas aja sampai sini. Jangan lupa teman-teman, materainya 10.000. Jangan sekali-kali materainya scan dari orang lain ya. Kita wajib untuk beli, bermodal lah ya, kan kita mau PPG. Banyak juga nih kasusnya materai 10.000-nya palsu, mintain sama teman-teman yang lain, dipotongin masuk ke situ, di crop, gak boleh gitu ya. Kita beli aja 10.000. Nanti hal sepele kayak gini malah akan menggugurkan teman-teman ya. Fakta integritasnya cepetan. Ya. Fakta integritasnya sesuai dengan yang ada di sini. Saya bertanda tangan di bawah ini nama lengkap beserta gelar. Kalau nanti di A1 itu nggak ada gelar sebenarnya. Tapi coba teman-teman tanya ke LPTK, kasih gelar atau nggak. Kalau dulu saya pakai gelar kalau nggak salah ini. Nama, NIK, NIK yang ada di KTP, LPTK-nya universitas apa. Kemudian di sini baca lagi. Dengan ini menyatakan bahwa teman-teman akan mengikuti dan menyelesaikan. Nggak hanya mengikuti ya, tapi hanya menyelesaikan juga sampai terakhir. Tapi karena di sini lihat, kalau misalkan tidak menyelesaikan dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, teman-teman bisa di-banned nih untuk mendapatkan beasiswa lainnya di tahun-tahun berikutnya. Jadi teman-teman untuk bertanggung jawab nih ya di pas ketika teman-teman tanda tangan di materai ini. Bersedia menanggung biaya jika harus mengulang. Di sini teman-teman,
menanggung biaya jika harus mengulang pelaksanaan UKPPG. Jadi teman-teman wajib lulus ya, wajib lulus. Kalau teman-teman perlu nanti kita masuk, teman-teman tinggal daftar aja di kelas pendampingan PPG bersama kami ya. Nanti chat aja di WA adminnya kalau sudah terpanggil. Nanti kita belajar bareng, pendampingan bareng supaya teman-teman dari awal sampai akhir lulus di UKPPG-nya. Nah, ini fakta integritas, teman. Fakta integritas yang harus teman-teman buat dan wajib, itu sudah ada di suratnya. Jangan tengok-tengok kanan kiri, jangan di Google fakta integritas PPG gitu. Udah, pokoknya mah di suratnya aja. Suratnya ini ya udah samain kayak gitu. Oke. Nah, gini. Fakta integritas ini kan tadi udah. Nah, biodata mahasiswa nih yang PD Dikti nih. Nah, kalau nggak salah itu PD Dikti tuh kayak gini nih. Kayak S1 yang udah ada nempel di SIM pegangannya masing-masing. Ini ketika tahun 2021 ya, angkatan 4 2021, yang namanya unduh berkas A1 itu ada di sini. Nih, unduh berkasnya udah ada nempel di sini. Jadi ini tuh sudah tidak diisi lagi oleh kita. Tapi fakta integritas ini, teman-teman, di bawahnya itu pakai tulis tangan kepala sekolahnya aja. Nama kepala sekolah, tanda tangan kepala sekolah. Nah, sama NIP kepala sekolah. Itu tanda tangan tulis tangan. Kalau misalkan teman-teman di sini ada yang salah, biasanya RPTK memberikan isyaratnya dicoret, kemudian diparaf, kemudian nama aslinya apa kalau ada yang salah ya. Tapi kalau nggak ada yang salah, is oke, tinggal langsung lanjut aja. Nggak ada yang salah karena udah ini sesuai dengan PD Diktinya. Kalau misalkan ini sudah selesai, nanti teman-teman masuk di website lapor diri yang sudah disediakan oleh LPTK-nya masing-masing. Ini contoh aja ya teman-teman. Ini misalkan nomor peserta sertifikasi ini sudah ada di sana ya. Nah, di sini diunggahnya teman-teman, di sini diunggahnya itu sesuai dengan berkas yang diminta. Ini ada yang PDF, ada yang JPG. Karena kan dulu ada yang surat izin Kepsek ya. Nanti ada di surat izin Kepsek. Kalau sekarang nggak ada ya ikutin aja yang ada sekarang. Nah, dulu di websitenya PTK saya kalau sudah diunggah itu ada warna hijau. Kalau belum diunggah berarti dia hijaunya hilang atau warna putih. Ketika action ini dimasukkan, kemudian file yang dimasukkan sesuai dengan format, mau JPG, mau PDF, tergantung dari yang diminta websitenya. Nanti kalau udah kayak gini, teman-teman wajib untuk lihat lagi. Takutnya teman-teman yang tadi sudah katakan salah upload berkas. Oke. Nah, kalau teman-teman sudah paham, nanti teman-teman dikasih ininya link website lapor dirinya sama LPTK-nya masing-masing. Ingat ya, jangan tengok-tengok LPTK orang, karena LPTK orang beda dengan LPTK kita. Oke. Mulai lanjut lagi teman-teman semua. Sekarang fakta integritas udah, biodata mahasiswa udah. Sekarang scan ijazah. Scan ijazah, transkrip. Nah, ijazah gampang karena ijazah cuma satu muka ya, satu muka itu depannya aja. Nah, transkrip ini yang agak lumayan. Transkrip teman-teman jangan sampai kena potong karena dia dua muka ya, kanan kiri ya. Jadi kanan kiri, depan belakang ya. Jadi teman-teman digabungkan menjadi satu file PDF tapi 2 lembar. Nah, scan kartu identitas KTP semuanya itu tidak boleh berwarna hitam atau grayscale. Jadi teman-teman wajib untuk berwarna ya. Di scan-nya tuh berwarna. Nih berwarna tuh kayak gini. Nih, ini kan berwarna nih. Nah, ini kan berwarna tuh. Scan-nya tuh berwarna, jangan sampai itu hitam. Oke. Nah, pas foto berwarna dibatasi 4x6. Kemarin itu ada yang salah, teman-teman. Bukan salah sebenarnya, nggak bisa ngupload nge-save. Jadi kalau ininya nggak pakai 4x6, kemudian dimensinya salah, biasanya website lapor diri nolak, nggak mau nge-save karena ada yang salah formatnya. Jadi dari sekarang teman-teman scan pas foto berwarna 4x6. Kalau saya dulu pas fotonya berwarnanya backgroundnya apa ya, merah atau biru ya, saya lupa. Tapi background itu menyesuaikan LPTK-nya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa lihat backgroundnya apa yang disediakan oleh LPTK-nya atau yang disarankan. Kalau merah ya udah merah. Kalau waktu saya pakai dasi, kemudian backgroundnya merah kalau nggak biru. Saya lupa ya teman-teman. Kalau backgroundnya dulu udah 2 tahun sih soalnya. Nanti scan pas fotonya harus berwarna ya, jangan hitam putih. Sama ini juga. Nah, masalah yang 78 surat keterangan sehat ini dimintanya dari apa? Dulu itu saya cuma diminta dari puskesmas pun nggak apa-apa. Nah, nanti teman-teman LPTK-nya minta dari mana? Apa dari rumah sakit atau dari puskesmas? Nanti tanya
ataupun nanti ada pembekalan untuk ke situ. Kalau saya dulu dari puskesmas juga sudah bisa, jadi saya pakai yang puskesmas. Nah, kalau SKCK teman-teman, kalau SKCK itu harus dari Polres ya teman-teman ya, Polres bukan dari Polsek. Dulu saya pakainya dari Polres. Asa kalau SKCK dari Polsek tuh nggak bisa ya kemarin tuh ya tergantung LPTK-nya sih, tapi waktu itu hampir keseluruhan Polres ya teman-teman, karena di Polres mengeluarkan SKCK itu kalau nggak salah 6 bulan apa 3 bulan ya batas waktunya ya, batas waktu bisa digunainnya gitu. Makanya di nomor 7 sama nomor 8 ini nanti aja nunggu pemanggilan, kecuali nomor-nomor yang lain bisa disediakan. Scan surat bebas narkotika dari BNN itu sama nanti berarti 3 ya teman-teman ya, surat keterangan sehat, kemudian surat keterangan belakang bayi atau SKCK, kemudian surat dari BNN itu pun nanti kalau misalkan sudah terpanggil aja. Ini kalau misalkan ke BNN itu teman-teman ada kok ininya, laboratoriumnya, nanti teman-teman dites, kemudian teman-teman dapat suratnya bahwa teman-teman itu bebas dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau NAPSA. Nah, dulu saya itu di BNN ya teman-teman ya, di BNN, ada juga yang di RSUD ada, dari puskesmas ada, tergantung disaranin dari LPTK sendiri. Berdasarkan NPWP kalau teman-teman memiliki, tapi kemarin itu banyak yang pada buat NPWP kalau yang belum punya NPWP, tapi hampir ya teman-teman ya, kalau guru hampir pada punya scan NPWP kayaknya nih. Nah, kalau nomor 11 itu tambahan persyaratan di LPTK masing-masing. Ini persyaratan tambahan bisa jadi berbeda di setiap LPTK-nya. Oke, yang format yang pasti mah dari nomor 1 sampai dengan nomor 10 itu semuanya pasti sama semua LPTK. Nah, nomor 11 baru ada penambahan sesuai dengan LPTK yang diinginkan, seperti itu. Nah, di berkas-berkas lapor diri ini, teman-teman wajib untuk sedia payung dari sekarang, beresin mana yang bisa, kecuali mungkin A1, kayak misalnya biodata mahasiswa itu nanti format dikti dari sananya. Kemudian nomor 7, nomor 8, nomor 9 saya tandain deh. Saya tandain supaya teman-teman paham. Nanti yang 4 poin ini nunggu pemanggilan aja. Oke, kalau yang lainnya boleh dibuat dari sekarang. Terima kasih ya. Dan teman-teman, kita akan nanti bongkar-bongkar lagi bagaimana teman-teman lulus PUK PPG, bagaimana soal-soalnya, bagaimana perjalanan modul-modul ajarnya. Maka dari itu teman-teman subscribe dulu dan dibagikan ke teman yang lainnya, ke guru-guru yang lainnya, mudah-mudahan jadi manfaat untuk kita semua dan jadi amal jariah untuk kita semua. Saya doakan yang membagikan video ini lulus PPG dalam jabatan atau PPG tertentu sampai akhir.